Halo adik-adik, kita bertemu lagi di dalam sel kanak-kanak pada minggu ini. Kakak berharap agar kamu di rumah sehat-sehat saja. Dan kalau kamu sehat-sehat saja katakan, oh yes, 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 yes. Dan pada hari ini kita akan belajar satu topik yang baru, yaitu penuhi hidupku. Tapi sebelum itu, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bermain satu pemecahan ais yang akan dibawakan oleh Kakak Penny. Kalau adik-adik semua sudah ready, katakan, oh yes, 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 yes. Jom kita bermain. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Penny. Oke, petang ini kita akan bermain games yang dipanggil cari-cari bentuk. Kakak percaya di rumah kamu sekarang ada banyak bentuk, jadi nanti kakak tunjukkan bentuk. Cepat-cepat kamu ambil bentuk yang sama. Oke, ready? Kita mulai bentuk yang pertama. Bentuk bulat. Ayo cari, ayo. Ada bola, ada shilling. Abang Jack dan Abang Denny sudah mendapatnya. Adakah adik-adik sudah mendapatnya? Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, tahniah bagi adik-adik yang sudah dapat. Yang belum dapat tidak apa. Kita mulai dengan bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, bentuk segi 4. Ayo cepat cari. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Abang Denny dan Abang Jack juga mendapatnya. Oke, kita mulai yang ketiga lagi. Bentuk bujur. Paling susah. Ayo cari, ayo. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, dan 1. Abang Jack menjumpai handphone dan Abang Denny tempat mic. Oke, yang terakhir paling senang. Bentuk panjang, paling senang. Cepat, ayo cepat. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tahniah bagi adik-adik yang sudah mendapat jawab dengan pantas dan mendapat bentuk dengan pantas. Game kita sampai di sini. Jom kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat petang adik-adik. Kita berjumpa lagi minggu ini. Dan sekarang waktunya kita memuji dan menyembah Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Oh yes, 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 yes. Haleluya.
hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh segala raja. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh segala raja. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh segala raja. Haleluya. Mari adik-adikku, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada di dalam-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ajarku setia, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada di dalam-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu.
ajarku setia turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia surut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, masa ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau selalu memimpin kami, selalu menjaga kami, dan selalu memelihara kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami mau menyerahkan sel kami Tuhan. Engkau berkati firman yang akan disampaikan sebentar nanti. Biarlah kami bisa duduk diam dan mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus kami mohon dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oh yes, 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 yes. Hai, ayat hafalan Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bye. Ayat hafalan terdapat dalam Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bye. Hai, Injil Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bye. Hello, ayat hafalan Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bye. Injil Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bye. Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapati, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bye bye. Ya, hafalan minggu ini Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bye kawan. Hai, hafalan Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bye. Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Halo adik-adik, apa kabar semua adik-adik di rumah? Selamat petang dan sekarang kembali lagi bersama dengan Abang Denny ya. Mungkin adik-adik semua sudah kenal siapa Abang Denny ya.
Oke, nah jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam siri pelajaran yang baru, pelajaran yang baru dalam siri yang masih sama, ya bagaimana kita boleh mengenal Alkitab, belajar tentang Alkitab. Nah hari ini apa yang kita akan belajar adik-adik? Ya hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus, ya, dan petikannya diambil daripada Efesus. Nah kalau adik-adik di rumah ada Alkitab, buka ya bersama-sama dengan abang di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 18. Efesus pasal yang kelima ayat 18. Ya di sini abang bacakan untuk kita semua. Adik-adik boleh baca di rumah bersama-sama. Di sini dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, abang ingin ambil di ya barisan bawahnya. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, sama-sama dengan abang katakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita hari ini akan belajar tentang roh. Apa itu roh? Nah, selalunya kalau kita berbicara tentang roh, macam seram kan? Roh. Ya, dan hari ini kita akan belajar penuhi aku. Kita mau dipenuhi dengan roh. Ya. Jadi kalau bercerita tentang penuhi, pasti ada sesuatu yang kita mau isi, ya. Contoh kalau adik-adik sekarang kan sudah sekolah nih. Ya, sudah sekolah, adik-adik semua sudah sekolah kan? Awas yang tidak sekolah tuh, jangan malas-malas. Anak Tuhan rajin-rajin, jadi mesti sekolah. Nah, kalau kamu pergi sekolah, macam contoh besok yang kamu pergi sekolah, apa yang kamu perlu siapkan? Pasti kamu akan siapkan beg sekolah kamu. Kamu akan masukkan buku-buku yang kamu bawa ke sekolah esok. Kamu akan isi beg kamu dengan buku-buku sekolah, buku-buku pelajaran yang kamu bawa ke sekolah. Ya, contoh juga macam sekarang depan ada cawan di sini ya, ada gelas. Oke, jadi kalau haus, abang mau minum, pasti abang isi air di cawan ini. Kamu jual lah, haus. Ya, jadi abang minum dulu. Boleh kan abang minum? Abang pun mau isi. Abang haus, jadi berarti abang mau isi air dalam tubuh badan abang, gitu ya. Nah, jadi kita apabila mau mengisi sesuatu, ya harus ada yang kita mau isikan. Contoh kita isi air di gelas, ya. Kalau kereta habis minyak, apa yang kita mau isi? Isi minyak lah, takkan isi air kelapa, kan? Ya, kalau Anda lapar, adik-adik semua di rumah lapar, adakah sekarang adik-adik yang sedang nonton tapi sedang makan? Berarti kamu lapar, kamu harus isi perut kamu dengan makanan ataupun dengan apa-apa yang kamu suka makan lah. Nah, coba kita pikirkan bersama-sama apa yang kita boleh isi lagi. Ya, selain daripada semua tadi yang kita boleh isi, kita boleh mengisi Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita mau mengisi Roh Kudus dalam diri kita? Tapi sebelum kita belajar lebih dalam, kita harus mengenal dulu siapakah Roh Kudus dan apakah itu Roh Kudus. Ya, jadi dalam ayat firman Tuhan pada minggu ini, Tuhan memberitahukan kepada kita, ya, bahwa kita kalau mau dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, sebelum kita bercakap bagaimana kita mau melakukan dan mau diisi oleh Roh Kudus, ya, kita harus tahu dengan lebih jelas siapakah Roh Kudus terlebih dahulu. Roh Kudus adalah seorang pribadi yang dijanjikan oleh Yesus saat Yesus terangkat ke surga. Saat Yesus terangkat ke surga, dia menjanjikan sesuatu, yaitu dia menjanjikan Roh Kudus kepada kita, ya, seorang pribadi yang hidup dalam hati kita. Dia adalah seorang penghibur, dia adalah penolong kita. Ya, contohnya apabila kita tidak tahu macam mana untuk berdoa, nah, Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan mengajar kita bagaimana untuk berdoa. Roh Kudus lah yang menggerakkan kita bagaimana untuk berdoa dan datang kepada Tuhan, ya. Dan kita menerima Roh Kudus ini saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, ya. Jadi Roh Kudus ada selalu bersama-sama dengan kita, ya. Sama-sama kita katakan, Roh Kudus ada bersama saya. Oke. Nah, adakah Roh Kudus ini sebenarnya adalah Tuhan juga? Ya, Roh Kudus adalah Tuhan. Ya, jadi kita harus belajar mengenal Roh Kudus, ya. Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut dan roh yang memberikan kita pertolongan. So, kita sudah mengenal Roh Kudus dan bagaimana kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Di sini ada 3 cara, ya. Sama-sama katakan 3 cara. Oke. Yang pertama adalah kita bernyanyi
lagu pujian kepada Tuhan, datang memuji Tuhan, datang menyembah Tuhan. Nah, tadi kan kita ada masa pujian penyembahan. Nah, saat pujian penyembahan, apa adik buat? Adakah adik berdiri dan memuji menyembah Tuhan bersama-sama, menari bersama-sama? Saat menyembah Tuhan, adakah adik-adik mengangkat tangan, menyembah Tuhan? Nah, kalau adik tidak lakukan itu, adik hanya duduk, ataupun adik main, ataupun adik buat benda lain, berarti adik tidak benar-benar datang kepada Tuhan. Dan Roh Kudus tidak dapat dipenuhi di dalam diri kita. Ya, jadi apabila kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus sungguh-sungguh datang menyembah di hadapan Tuhan. Ya, sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Oke, karena apabila kita tulus menyembah Tuhan, Roh Kudus akan memenuhi diri kita. Yang kedua, yang kedua adalah mengucap syukur. Nah, hari ini adakah adik-adik mengucap syukur kepada Tuhan? Apabila adik bangun pagi-pagi, adakah adik datang berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan? Katakan, Tuhan, pagi ini saya sangat bersyukur karena Engkau masih memberikan saya tubuh jasmani yang sehat. Itu sangat penting. Karena apabila kita datang bersyukur kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa Roh Kudus sedang bekerja dalam diri kita. Kita berterima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, karena kita harus memikirkan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita, ya. Dan dengan cara berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, ya, kita juga dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Oke, yang terakhir, yang ketiga di sini adalah kita meletakkan orang lain di hadapan kita. Maksudnya adalah kita mementingkan, ya, kita mementingkan dan kita mengasihi orang lain, ya, karena Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi bukan cuma diri sendiri, ya, tetapi juga semua orang lain. Mengasihi diri sendiri, mengasihi Tuhan, tapi kita juga harus mengasihi sesama kita. Nah, kalau abang tanya adik-adik, adakah adik-adik mengasihi adik-beradik ataupun mengasihi kawan-kawan adik? Ya, pasti kita harus mengasihi mereka, karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Demikian juga Roh Kudus, ya, Roh Kudus mengajar kita untuk mengasihi sesama. Kita harus lebih memandang, ya, dan mengutamakan orang lain daripada diri kita. Kita tidak boleh pentingkan diri sendiri. Ya, contoh kita melihat kawan kita sedih atau kita melihat kawan kita terjatuh, kita tolong, kita bantu mereka, ya. Dan itulah, ya, bagaimana Roh Kudus boleh memenuhi dan menyertai hidup kita. Oleh itu adik-adik, ya, kita sudah belajar 3 perkara, ya, bagaimana kita boleh dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, saya percaya mungkin ada adik-adik, ya, yang masih lagi belajar, ya, untuk lebih, ya, dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Pelan-pelan kita akan dipenuhi dan kita belajar datang mendekat kepada Tuhan. Ya, Anda bisa datang memuji menyembah Tuhan bersama dengan keluarga, datang ke gereja, mengikuti kelompok sel, baca Alkitab, berdoa. Nah, apabila adik melakukan semua ini, abang percaya Tuhan juga akan selalu menyertai dan Roh Kudus juga menyertai adik-adik semua. Oke, dan sampai di sini, ya, abang berkongsi kepada adik-adik semua. Dan sekarang abang mau memimpin adik-adik semua di dalam doa. Ya, jadi mari kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita tutup mata, dan kita berdoa. Dan abang akan pimpin kita adik-adik semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami dapat belajar bersama-sama dan mengenal akan Roh Kudus-Mu Tuhan. Bila kiranya Engkau terus memberkati seluruh adik-adik yang ada yang sedang menyaksikan kebaktian online sale ini, agar mereka juga diberikan kekuatan, agar Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus menyertai, memberkati mereka, menjadi penghibur dan penolong bagi mereka, agar mereka menjadi anak yang taat, anak yang setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Adik-adik semua yang percaya katakan amin. Oh yes. Oke, jadi sampai di sini adik-adik, jangan lupa ada hafalannya di Efesus pasal yang kelima ayat 18. Hafal dan hantarkan videonya kepada pemimpin ataupun kepada Abang Majilus, Pastor Majilus, Abang Denny ataupun Kakak Junita ataupun pemimpin-pemimpin Anda yang lain. Oke, so kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye adik-adik semua. Woo!
Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Abang Denny. Kakak percaya adik-adik semua diberkati dan kita semua harus mempunyai Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertama ialah bagi adik-adik yang tidak pernah mengikuti kelompok sel dan rindu untuk mengikuti kelompok sel, kamu boleh menghubungi Kakak Junita dan Abang Denny, dan nomor telepon mereka ada tertera di poster yang kamu lihat sekarang. Jadi kamu boleh telepon, kamu boleh message dan kami akan membalas message kamu. Yang kedua, bagi adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan, kamu boleh mengantar ayat hafalan kamu kepada pastor majelis ataupun kepada pemimpin sel kamu masing-masing. Dan di sini minggu depan kita akan belajar satu topik yang baru lagi, yaitu buah-buah roh. Jadi jangan ketinggalan, kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye.